Seorang anak kecil itu tanpa apa-apa menemukan makhluk yang dapat melakukan hal yang mustahil. Dia belajar pelajaran paling menyakitkan dalam hidupnya. Beberapa keajaiban tidak datang secara gratis. Cerita dimulai dengan seorang anak laki-laki bernama Dicky. Dia tidak berasal dari keluarga kaya. Dia tidak tinggal di rumah yang bagus. Dia tidak memiliki pakaian mewah, mainan mahal, atau bahkan masa kecil yang normal. Tapi apa yang dia miliki adalah seorang ayah yang bekerja sendiri hampir mati setiap hari, hanya agar putranya dapat memiliki kehidupan yang lebih baik darinya. Dicky belajar di salah satu sekolah swasta terbaik di kota, tapi setiap hari rasanya ada pengingat bahwa dia tidak pantas berada di sana. Anak-anak lain berasal dari keluarga kaya. Mereka memakai seragam bersih, membawa tas mahal, dan membawa mainan yang hanya bisa diimpikan oleh Dicky untuk disentuh. Kamu ingin bermain ya? Pergi anak malang. Tapi Dicky masuk ke sekolah yang sama dengan pakaian kotor, sepatu sobek, dan wajah pendiam yang sudah tahu seperti apa rasanya malu. Gurunya Nona Yuan. Perhatikan ini, dia melihat betapa lelahnya dia terlihat, betapa berantakan seragamnya, dan betapa berbedanya hidupnya dengan anak-anak lain. Dia ingin berbicara dengan ayahnya, tapi Dicky memberitahunya bahwa ayahnya selalu bekerja, dan sebenarnya ayahnya tak punya pilihan. Ibu Dicky meninggal ketika dia masih sangat muda, jadi sekarang hanya mereka berdua. Sebagian besar waktu, Dicky ditinggal sendirian, sementara ayahnya berjuang di lokasi konstruksi. Suatu hari di kelas, Nona Yuan bertanya kepada para siswa ingin menjadi apa ketika mereka dewasa. Beberapa ingin uang, beberapa ingin status, beberapa ingin sukses. Tapi ketika giliran Dicky, dia mengatakan sesuatu yang mengejutkan seluruh kelas. Dia bilang dia ingin menjadi miskin. Semua orang menoleh ke arahnya bingung. Tapi Dicky menjelaskan bahwa ayahnya mengajarinya sesuatu yang penting. Orang miskin masih bisa dihormati jika dia jujur, bekerja keras, dan belajar dengan benar. Untuk Dicky, menjadi miskin tidak memalukan. Kehilangan kejujuranmu adalah dunia di sekitarnya tidak selalu setuju. Selama kelas lain, Dicky dengan sopan mengambil pulpen yang dijatuhkan gurunya ke lantai. Dia hanya berusaha membantu. Guru memperlakukannya seperti dia telah membuat pena kotor. Dia menyuruh Dicky untuk meletakkannya kembali, lalu mengambilnya dengan kain, seolah sentuhan Dicky adalah sesuatu yang menjijikkan. Dia tidak mengatakan apa-apa selain penghinaan jelas di wajahnya. Dalam satu momen kecil itu, dia mengerti lagi bagaimana orang melihatnya. Nanti saat istirahat makan siang, anak-anak kaya berkumpul di sekitar seorang anak laki-laki bernama John. Johnny telah membawa robot anjing mahal bernama CJ1. Gerakan mainan bereaksi dan mengesankan semua orang di sekitarnya. Anak-anak lain menatapnya. Seperti itu adalah hal paling keren di dunia. Dicky melihat dari samping, diam-diam berharap dia bisa memiliki sesuatu seperti itu, bahkan sekali dalam hidupnya. Tetapi kemudian di dekatnya, beberapa anak laki-laki mulai menggoda seorang gadis bernama Maggie, dan karena itu mereka mengolok-oloknya. Dicky mungkin miskin, tapi dia tidak kejam. Dia melangkah maju dan menyuruh mereka berhenti. Para pengganggu tidak menganggapnya serius, tapi Maggie memperhatikan apa yang dia lakukan. Momen kecil kebaikan itu lebih penting daripada yang dia sadari. Segera setelah kelas olahraga dimulai, Dicky ingin bergabung dengan yang lain. Tetapi guru olahraga menolak untuk membiarkan dia berpartisipasi karena sepatunya sudah tua dan tidak pantas untuk kelas. Dicky disingkirkan dan dibuat duduk sendiri sementara anak-anak lain bermain. Beberapa menit kemudian Maggie datang dan duduk di sampingnya. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia berpura-pura melupakan sepatunya sendiri. Dicky heran, dia sudah terbiasa ditinggal sendiri. Tidak dipilih. Maggie kemudian bertanya apakah semua sepatunya seperti itu. Dia menjelaskan bahwa ayahnya menemukan mereka di tempat sampah, tapi tidak ada rasa malu dalam suaranya ketika dia berbicara tentang ayah. Dia sangat mencintainya, dia tahu ayahnya melakukan semua yang dia bisa. Ada satu keinginan Dicky tidak bisa melepaskan. Dia ingin sepatu kets baru bukan karena dia ingin pamer, tetapi karena dia ingin bermain seperti anak-anak lainnya. Ayahnya berjuang dalam pertempuran yang berbeda di lokasi konstruksi, dan hampir tidak mampu memikul beban kerja yang berat lagi. Tubuhnya jelas menyerah. Ketika bosnya melihatnya berjuang, dia memutuskan untuk memecatnya di tempat. Tapi ayah Dicky dengan cepat memohon kesempatan lain. Dia menjelaskan bahwa dia membutuhkan uang untuk membelikan putranya seorang penggemar. Bos tidak bisa mengerti mengapa seorang pria hidup dalam kemiskinan seperti akan menghabiskan begitu banyak hanya untuk mengirim anaknya ke sekolah swasta. Kemudian sang ayah memberinya jawaban sederhana. Dia bilang dia tidak ingin putranya tumbuh dewasa dan menderita kehidupan yang sama seperti dia. Dia ingin dia memiliki masa depan, dan untuk itu dia bersedia membawa rasa sakit apapun. Mendengar ini, bos sedikit melunak dan membiarkannya tinggal. Malam itu, ayah Dicky pulang dengan sepeda lamanya dengan kipas yang diikat. Rumah mereka sebenarnya bukan rumah, itu adalah bangunan rusak yang belum selesai, ditinggalkan, dan tembok kasar yang terlihat seperti tidak pernah dimaksudkan untuk sebuah keluarga. Saat Dicky melihat kipas itu, wajahnya berbinar. Sejenak rasanya sesuatu yang baik akhirnya terjadi. Tetapi ketika mereka mencolokkannya, tidak ada yang terjadi. Fan tidak berfungsi. Dicky dengan cepat memahami kebenaran. Ayahnya mungkin menemukannya di tempat sampah, tetapi ayahnya berbohong dengan mengatakan dia membelinya dan itu berfungsi sebelumnya. Ia hanya kembali mendinginkan diri dengan kipas tangan kecil, pura-pura tak melihat kesedihan di balik mata ayahnya. Selama makan malam, sang ayah mengambil sebuah apel tua dan dengan hati-hati memotong habis bagian-bagian busuk. Itu adalah makanan yang begitu kecil, namun cinta di baliknya sangat besar.
Akhirnya mengumpulkan keberanian untuk meminta sepatu kets baru. Sejenak ayahnya terdiam. Ia tahu ia tak mampu membelinya, tapi ia menatap anaknya. Dan dengan lembut berjanji bahwa ia akan segera membelikannya sepasang baru. Sebelum tidur, ayah dan anak bermain bersama di ruang kecil mereka yang malang. Permainan mereka tak mahal. Itu tak indah. Mereka berlarian mengejar kecoa dan membunuh mereka bersama-sama. Bagi kebanyakan orang ini akan menjijikkan. Tapi bagi Diki itu adalah salah satu dari beberapa momen. Keesokan paginya mereka berhenti di luar toko elektronik dan menonton televisi melalui kaca. Berita menunjukkan seorang pria mengaku melihat piring terbang di langit, tapi gambarnya terlihat sangat konyol, sehingga pesawat luar angkasa itu terlihat persis seperti kepalanya sendiri. Itu jelas-jelas palsu. Ayah Diki terus memperhatikan dengan rasa penasaran. Diki diam-diam masuk ke toko mainan sebelah. Di dalam dia melihat robot anjing itu lagi. Mainan yang sama dengan yang Johnny miliki di sekolah. Matanya seketika dipenuhi kegembiraan. Dia mengambilnya dan memohon pada ayahnya untuk membelikannya. Dia berjanji jika dia mendapatkan CJ yang satu, dia tidak akan pernah meminta apapun lagi. Tapi ayahnya tidak punya uang. Dia menyuruh Diki untuk mengembalikannya. Diki menolak kebutuhannya. Rasa malunya keinginannya akhirnya memiliki sesuatu yang istimewa. Itu semua keluar sekaligus dia terus memohon. Dia terus memegang mainan itu dan kemudian untuk pertama kali ayahnya kehilangan kendali dan menamparnya. Toko terdiam. Diki membeku. Ayahnya segera menyesalinya. Namun kerusakan yang terjadi, Diki meletakkan kembali mainan itu dengan air mata berlinang dan berlari keluar. Nekat memperbaiki keadaan. Ketika akhirnya ia menemukan Diki, anak itu berdiri bersama Nona Yuan. Ia mengatakan pada sang ayah bahwa ia ingin berkunjung ke rumah mereka. Namun sang ayah merasa malu. Sehingga ia membuat alasan mengatakan ia terlalu sibuk dengan pekerjaan. Malam itu sang ayah pergi ke tempat rongsokan. Ia mencari-cari di tumpukan sampah, berharap menemukan apapun yang mungkin bisa membuat anaknya bahagia. Ia menemukan sepasang sepatu kets tua yang masih terlihat bisa digunakan, dan mulai memeriksa apakah bisa diperbaiki. Tiba-tiba sesuatu yang aneh terjadi. Benda bercahaya itu naik dari tempat sampah dan melesat ke langit. Seperti UFO munggil, sang ayah menatap bingung. Namun sebelum benda itu menghilang, ia meninggalkan sesuatu di balik. Sebuah bola kecil bercahaya hijau. Sang ayah tak mengerti apa itu. Ia hanya melihatnya sebagai sesuatu yang tak biasa. Mungkin sesuatu yang mungkin disukai anaknya. Sehingga ia membawanya pulang. Ketika ia kembali, ia dengan senang hati memberitahu Diki bahwa ia menemukan sesuatu yang bahkan lebih baik dari CJ1. Namun ketika ia melihat jeli hijau seperti bola, semua kegembiraannya menghilang. Tampak aneh, lembut dan tak berguna tetap. Keesokan harinya Diki membawanya ke sekolah. Tentu saja Johnny langsung menyadarinya. Dia bertanya pada Diki benda aneh apa itu. Diki mencoba melindungi harga dirinya. Mengatakan itu disebut CJ7 dan itu jauh lebih baik daripada Johnny CJ1. Johnny tertawa di wajahnya. Lalu dia mengatakan ayah Diki mungkin mencabutnya dari tempat sampah. Penghinaan yang satu itu memotong lebih dalam dari apapun. Diki memperingatkannya untuk tidak membicarakan ayahnya. Tapi Johnny terus mendorong, kemudian Johnny meniup peluit. Dan dalam hitungan detik seorang anak laki-laki bertubuh besar bernama Dragon muncul. Hampir seperti tembok yang berdiri di depannya. Dia meraih Diki dan membuangnya seperti dia tidak menimbang apa-apa. Diki pulang dengan seragam robek dan wajahnya penuh amarah. Ayahnya memarahinya karena berkelahi. Diki mencoba menjelaskan bahwa semua orang menertawakan karena mainan tak berguna itu. Tapi saat mereka sedang berbicara, bola hijau itu tiba-tiba aktif. Bola itu mulai bergerak, paku-paku tajam keluar dari dalamnya. Lalu sebuah lubang gelap aneh muncul. Hampir seperti lubang hitam mungil. Diki panik dan membuangnya. Ia mulai berteriak bahwa benda itu dikutuk, bahwa ada sesuatu yang salah dengan itu. Bahkan mungkin itu ada hantu. Ayahnya mengabaikannya dan terus membenahi seragam yang robek itu. Tapi kemudian pintu lemari perlahan terbuka dengan sendirinya. Diki melihat ke dalam dan melihat sesuatu bergerak dalam kegelapan. Teriaknya, kini ayahnya jadi kesal. Mengira Diki hanya berakting takut tanpa alasan. Ia memasukkannya ke dalam lemari sebagai hukuman. Terkunci dalam kegelapan, Diki ketakutan. Ia mulai berdoa meminta Tuhan melindunginya. Lalu bola hijau itu mulai bercahaya, menerangi kegelapan di sekelilingnya. Tiba-tiba semuanya berubah. Ia mendapati dirinya berada di dalam penglihatan yang aneh. Ia melihat makhluk kecil dengan kepala berbentuk kubis. Makhluk ini memiliki antena aneh yang bisa memperbaiki benda-benda yang rusak. Namun selagi ia menggunakan kekuatannya, sumber energi yang membuatnya tetap hidup akan hancur. Begitu energi itu hilang, makhluk itu ambruk dan berubah menjadi boneka tak bernyawa. Diki menyadari sesuatu yang penting. Jika sumber energi itu kembali, makhluk itu bisa hidup kembali. Lalu penglihatan terakhir Ricky kembali berada di dalam lemari. Namun kini bola hijau itu telah berubah wujud menjadi makhluk asing kecil. Sebelum ia bisa memahami apa yang terjadi, ayahnya membuka pintu. Diki segera menyembunyikannya keesokan harinya. Setelah ayahnya berangkat kerja, Diki mulai mempelajari makhluk itu. Ia menontonnya dan mencoba memahami apa itu. Setelah berpikir keras, ia sampai pada satu kesimpulan yang jelas. Itu pasti anjing luar angkasa sehingga ia memberinya nama CJ7. Malam itu Diki dan CJ7 bermain bersama. Mereka tertawa menari dan berlari mengelilingi ruang rusak itu.
Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Diki merasakan kebahagiaan murni. Bukan kebahagiaan palsu, bukan kebahagiaan pinjaman. Kebahagiaan yang sesungguhnya. Kemudian CJ7 menemukan apel tua busuk. Menggunakan kekuatan anehnya itu membuat apel segar kembali. Diki menatap tak percaya. Rasa tak percaya ia menggigit. Dan kini ia yakin CJ7 bukan sekadar mainan aneh dari tempat rongsokan. Makhluk kecil ini punya kekuatan nyata. Keesokan harinya, Diki masuk ke sekolah dengan CJ7 dengan bangga duduk di bahunya. Ia merasa berbeda sekarang, lebih kuat. Lebih percaya diri, ia ingin menguji seberapa kuat CJ7 sebenarnya. Ia memberitahu CJ7 bahwa jika ia dapat mengalahkan anjing terkuat di sekitar, maka ia benar-benar anjing super. CJ7 berlari ke arah seekor anjing di dekatnya, dan entah bagaimana mengalahkannya dengan mudah. Ini membuktikan segalanya CJ7 ajaib, kuat dan mungkin menjadi jawaban dari setiap masalah dalam hidup. Kemudian Diki bersembunyi di kamar mandi dan mendapat ide berbahaya. Dia meminta CJ7 untuk membantunya mendapatkan nilai sempurna pada ujiannya. David sabarkan sepasang kacamata khusus. Selama tes, robot mungil seperti perangkat keluar dari kacamata. Dan diam-diam memindai lembar jawaban siswa lain. Jawaban dikirim langsung ke Diki. Dia mulai mengisi tes dengan mudah, seolah kesuksesan akhirnya menjadi tanpa usaha. Tapi kemudian Johnny memperhatikan mesin-mesin mungil yang berterbangan di sekitar. Dia mencoba menangkap mereka, dan dalam kekacauan, siswa lain Fanny bergabung dan berpura-pura dia hanya mencoba menangkap lalat. Kelas berubah menjadi kegilaan total. Tapi sementara semua orang terganggu, Diki dengan tenang menyelesaikan tesnya. Ketika hasilnya keluar, Diki mendapat nilai A untuk pertama kali dalam hidupnya. Dia dipenuhi dengan kebanggaan, dia akhirnya merasakan bagaimana rasanya dikagumi. Tapi guru itu menjadi curiga dan meminta untuk memeriksa kacamatanya. Diki panik dan melemparkannya ke arahnya. Saat guru mencoba memeriksanya, kacamata itu meledak untungnya. Tidak ada yang terluka parah nanti. Diki menemukan CJ7 lagi dan memberitahunya bahwa kelas berikutnya adalah gym. CJ7 dengan cepat menciptakannya. Di kelas olahraga, guru dengan bangga menunjukkan rekor lompat terbaiknya dan mengatakan tidak ada siswa yang pernah mengalahkannya. Dengan satu lompatan, dia membersihkan palang dengan mudah. Semua orang tercengang. Guru menurunkan palang dan memintanya untuk mencoba lagi. Namun Diki melompat lebih tinggi lagi. Kini situasi menjadi tak mungkin diabaikan. Di treadmill, sepatu itu tiba-tiba menumbuhkan kaki mekanik dan menempel di tubuh Diki. Mereka membuatnya berlari dengan kecepatan gain yang gila-gilaan. Di kolam renang, sepatu melepaskan baling-baling. Dan Diki melesat menembus air seperti speedboat. Saat sepak bola, ia menendang bola dengan keras hingga menghancurkan tiang gawang. Saat ini, guru olahraga itu tahu ada yang tak beres. Dia menantang Diki secara langsung. Namun itu pun Diki entah bagaimana mengalahkannya dengan kekuatan sepatu. Lalu Miss Yuan tiba dan memperingatkan bahwa Diki kini dalam masalah serius. Di saat yang bersamaan, Mr. Sapi berjalan menuju lapangan bersama petugas polisi. Sebelum ada yang bisa menangkapnya, sepatu Diki mengangkatnya ke udara dan ia terbang menjauh. Lalu Diki terbangun, ada sepotong apel di mulutnya. Ia melihat sekeliling dan menyadari itu hanya mimpi. Ayahnya pulang dan menyuruhnya bersiap-siap ke sekolah. Tapi kemudian Diki melihat CJ7 di dalam tasnya. Sekarang ia bingung, mungkin mimpi itu palsu. Tapi CJ7 sangat nyata. Dan jika CJ7 nyata, mungkin kekuatan itu nyata juga. Dalam perjalanan ke sekolah, Diki berhenti di dekat sebuah geng tempat tinggal anjing sungguhan. Ia mengirim makhluk kecil itu untuk melawan anjing itu. Tapi kali ini semuanya salah. Anjing yang sebenarnya menagih CJ7 dan membuangnya seketika. Diki dan CJ7 sama-sama berlari menyelamatkan diri. Diki kecewa kepercayaan diri yang dia miliki sebelumnya mulai retak. Mungkin CJ7 tidak sekuat yang dia kira. Tetap saja dia mengantar CJ7 ke sekolah. Di kamar mandi, dia menuntut agar CJ7 menggunakan sihir untuk membantunya mendapatkan nilai sempurna lagi. Tapi CJ7 tidak menciptakan kacamata. Itu tidak membuat mesin. Itu tidak memberinya jawaban. Sebaliknya menghasilkan sesuatu yang sama sekali tidak berguna. Masih berharap ada beberapa sihir tersembunyi di dalamnya, membawanya ke ruang ujian selama tes. Dia terus menatapnya menunggu keajaiban terjadi, tapi tidak ada yang datang. Jam terus bergerak. Kertasnya tetap kosong, kepanikannya bertambah setiap detiknya. Nah, kemudian Johnny memperhatikan pup itu dan mulai mengolok-olok. Dengan gerakan kejam, dia melemparkannya tepat ke wajah Diki. Setelah tes, Diki marah besar, merasa terhina, ditipu, dan berkhianat dalam kemarahannya. Dia meraih CJ7 dan mendorong kepalanya ke dalam toilet. Dia berteriak pada makhluk itu, menuntut agar ia memberinya kekuatan nyata. Tapi CJ7 hanya bisa merespon dengan aneh. Cara konyol keadaan semakin memburuk di kelas olahraga. Diki kotor dan berantakan, sehingga guru memerintahkan tukang kebun untuk menyemprotnya dengan selang. Ledakan air di atasnya, sementara anak-anak lain tertawa. Diki berdiri di sana dalam keadaan basah kuyup, malu dan terbakar amarah. Setelah itu dia pergi mencari CJ7. Kali ini dia pura-pura menyesal. Dia memanggil dengan lembut menggunakan suara yang manis. Mencoba membuat CJ7 keluar dari persembunyiannya. Makhluk kecil yang polos itu mempercayainya dan perlahan mendekat. Diki meraihnya dan langsung membuangnya ke tempat sampah. Lalu ia melangkah pergi, namun baru beberapa langkah, rasa bersalah menghantamnya. Ia sadar CJ7 tidak melakukan kesalahan.
Diki adalah orang yang mengharapkan sihir menyelesaikan setiap masalah. Dialah yang menjadi egois. Ia kembali berlari untuk mendapatkan CJ7. Namun semua sudah terlambat. Truk sampah itu telah merenggut semuanya. Diki berlari mengejar truk itu, menangis dan berteriak agar truk itu berhenti. Namun tak seorang pun mendengarnya. Truk itu terus melaju, membawa CJ7 lebih jauh dan semakin jauh. Ketika Diki pulang ke rumah, dia mogok di depan ayahnya. Dia mengaku kehilangan mainan itu dan tidak tahu harus berbuat apa. Ayahnya mengatakan sesuatu yang mengejutkan. Dia memberitahu Diki bahwa makhluk kecil yang aneh pulang lebih awal dan sepertinya menunggunya. Tiba-tiba CJ7 melompat keluar dengan gembira. Seolah tidak ada hal buruk yang pernah terjadi. Itu telah kembali, itu sudah memaafkannya. Diki kewalahan dengan kelegaan. Ayahnya namun benar-benar bingung. Dia bertanya apa hal aneh ini. Diki dengan cepat mengatakan itu hanya mainan. Tapi ayahnya tidak mempercayainya. Dia mulai memutar CJ7. Membungkuk itu mengujinya, dan bahkan menghancurkannya di bawah pelat besi yang berat. Tapi tidak ada yang berhasil. CJ7 bertahan segalanya. Ini hanya membuat ayah semakin khawatir. Dia pikir itu mungkin berbahaya dan mencoba menghancurkannya. Diki memohon padanya untuk berhenti. Dia tidak bisa kehilangan CJ7 lagi. Malam itu Diki tidak bisa tidur karena kepanasan. Kipas yang rusak masih tidak berfungsi. Melihat CJ7 ini diam-diam menggunakan antenanya dan memperbaikinya, kipas akhirnya mulai berputar, mengirimkan udara sejuk ke seluruh ruangan. Tapi saat CJ7 menggunakan kekuatannya, menjadi lemah dan tertidur. Keesokan paginya ayah Diki terkejut melihat kipas angin bekerja. Dia tidak tahu bagaimana itu terjadi. Di saat yang bersamaan Diki dengan bangga menunjukkan kertas ulangannya. Ayahnya kaget kemudian bangga. Untuk seorang pria yang telah mengorbankan segalanya untuk pendidikan putranya, momen ini terasa seperti mimpi. Di sekolah Diki berjalan bangga lagi dengan CJ7 di bahunya. Tapi para pengganggu memperhatikannya. CJ7 merasakan bahaya dan dengan cepat bersembunyi di dalam tas Diki. Johnny nanya apa yang disembunyikan Diki. Tapi Diki mencoba untuk pergi. Johnny ngambil tas itu, sekarang CJ7 ada di tangan si pengganggu. Mereka menyodoknya, menariknya, dan mengujinya dengan alat yang berbeda. Mencoba mencari tahu apa itu. Tapi tidak ada yang bisa merusak makhluk kecil itu. Diki melawan dan berhasil membebaskan diri. Dia melompat ke Johnny memberi CJ7 kesempatan untuk melarikan diri. Tapi saat sepertinya Diki akan menang. Naga muncul lagi, ia meraih Diki dan bersiap menghajarnya. Lalu Maggie melangkah masuk, dia memerintahkan Dragon untuk melepaskan Diki. Tapi Maggie jauh lebih kuat dari yang diperkirakan siapapun. Dengan satu pukulan dia mengirimnya terbang. Dia melempar satu tong air ke arahnya. Tapi dia memecahkannya dengan tangan kosong. Ketika Dragon menyerang lagi, Maggie meraihnya dan meremasnya hingga pingsan. Semua orang menatap kaget. Maggie membantu Diki berdiri dan bertanya apakah dia baik-baik saja. Seseorang membela dia seperti dia pernah membela dia. Kemudian Segururuo datang dan menghukum semua orang yang terlibat. CJ7 kembali dan memeluk Diki. Diki kini bangga dengan sahabat kecilnya itu. Menunjukkan kepada semua orang apa yang bisa dilakukan CJ7. Dia membuatnya duduk membuat wajah lucu dan melakukan trik kecil. Anak-anak menonton dengan takjub. Tapi kemudian CJ7 tiba-tiba menjadi lemah lagi. Tubuhnya mulai bergetar seakan energinya habis. Di lokasi konstruksi, ayah Diki dengan bangga menunjukkan kertas ulangan itu pada rekan kerjanya. Dia bersinar dengan kebahagiaan, tapi kemudian bosnya melihat dari dekat ke kertas dan melihat sesuatu yang aneh. Dia memberitahu ayah bahwa jika Diki mendapat nilai penuh, skor aslinya adalah 0. Seseorang mengubahnya menjadi 100. Kebenaran memukul ayah dengan keras. Keesokan paginya dia menghadapi Diki. Kali ini Diki tidak bohong. Dia mengaku selingkuh. Ayahnya sangat kecewa. Bukan karena Diki gagal, tapi karena dia tidak jujur. Jadi dia mengambil CJ7 dan mengatakan kepadanya bahwa dia hanya akan mendapatkannya kembali ketika dia mencetak lebih dari 60. Dia duduk dan mencoba dengan jujur. Tidak ada trik, tidak ada sihir, tidak ada jalan pintas, hanya usaha. Sementara itu, ayahnya bekerja tinggi di atas tanah di lokasi konstruksi. Pekerjaan itu berbahaya, tapi dia terus berjalan karena itulah yang selalu dia lakukan. Dia bekerja melalui rasa sakit dan kelelahan untuk putranya. Lalu bencana menimpa, benda logam berat jatuh dan terjebak dalam tali yang diikatkan di kakinya. Kekuatan menariknya dari keseimbangan. Rekan kerjanya bergegas menyelamatkannya. Tapi situasinya terjadi terlalu cepat. Dia jatuh dari ketinggian. Untuk sesaat dia meraih kain, tapi itu air mata. Dan kemudian dia jatuh di sekolah. Diki senang karena akhirnya dia merasa berhasil dalam ujiannya. Jujur untuk pertama kalinya. Dia mendapatkan sesuatu tanpa curang. Tapi kebahagiaan itu menghilang ketika Nona Yuan tiba dan membawanya ke rumah sakit. Di sana Diki mengetahui berita yang seharusnya tidak didengar oleh anak kecil. Seluruh dunia Diki runtuh. Kembali ke rumah dia menangis sejadi-jadinya. Nona Yuan mencoba menghiburnya, tapi Diki menyuruhnya pergi. Dia bilang dia hanya ingin tidur karena ketika dia bangun, ayahnya akan kembali. Itu adalah hal yang dikatakan seorang anak ketika kebenaran terlalu menyakitkan untuk diterima. CJ7 keluar dari tas. Ayah Diki telah mengambilnya sebelumnya. Jadi Diki tidak akan menggunakannya untuk menipu lagi. Sekarang CJ7 melihat sang ayah terbaring tak bernyawa. Memanjat lebih dekat dan menggunakan kekuatannya untuk menyembuhkannya. Tapi membawa seseorang kembali dari kematian tidak seperti memperbaiki kipas angin. CJ7 menjadi semakin lemah, tapi ia tidak berhenti. Ia terus menggunakan energinya. Ia terus mencoba, ia memberikan semua nyawa yang tersisa. Keesokan paginya sesuatu yang mustahil terjadi.
Diki bangun dan melihat ayahnya tidur di sampingnya hidup-hidup. Ia berlari ke arahnya dan memeluknya erat. Untuk tidak pernah pergi lagi, ayahnya bingung. Tapi ia balas memeluk anaknya entah bagaimana. Ia telah kembali entah bagaimana. Diki telah diberi keajaiban yang ia pinta. Tapi setiap keajaiban ada harganya. Beberapa saat kemudian Diki melihat CJ7. Makhluk kecil itu hampir tidak bisa bergerak. Lalu sebuah bola bercahaya kecil turun dari antenanya, dan CJ7 ambruk menjadi boneka tak bernyawa. Ayahnya mengira baterai telah mati. Mereka mencoba segalanya untuk memperbaikinya, tapi tak ada yang berhasil. CJ7 hilang. Mulai hari itu Diki membawa CJ7 bersamanya kemana-mana. Ia tak memperlakukannya seperti mainan lagi. Ia memperlakukannya seperti teman yang memberikan segalanya untuk keluarganya. Entah bagaimana CJ7 akan bangun lagi. Selama liburan musim panas para santri pergi piknik, semuanya tampak damai. Anak-anak di luar menikmati hari. Ketika Diki tiba-tiba menyadari sesuatu di langit, sebuah piring terbang bersamaan, antena CJ7 mulai bercahaya. Kemudian sesuatu yang sulit dipercaya terjadi, ratusan makhluk kecil, persis seperti CJ7 muncul dan berlari ke arah. Rasanya keluarga CJ7 akhirnya tiba. Dan hanya mungkin, itu artinya sahabat kecil yang mengubah hidup Diki selamanya, tak benar-benar pergi. Pesan yang bisa diambil dari film tersebut adalah bahwa jangan pernah menilai sesuatu hanya dari penampilannya. Apa yang terlihat aneh, rusak, atau tidak berharga bisa saja menyimpan keajaiban yang tak pernah kita bayangkan. Film ini mengajarkan tentang arti persahabatan, rasa percaya, dan keberanian untuk menerima perbedaan. Ya, terkadang suatu hal paling luar biasa hadir dari tempat yang paling sederhana, dan keajaiban hanya bisa ditemukan oleh mereka yang mau melihat dengan hati, bukan sekadar dengan mata.